Tanda memang masuk golkar ya? Enggak. Apakah sudah ada berita resmi? Enggak ada, kan enggak ada seperti itu. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Jokowi dan Prabowo berbincang santai dengan PM Singapura. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri atau PM Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat menjadi momen pengenalan dua pemimpin baru kedua negara pada Senin 29 April. Menhan Prabowo merupakan Presiden terpilih Indonesia yang akan menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang. Sementara itu, Wakil PM Lawrence Wong akan menggantikan PM Lee yang akan mengundurkan diri pada 15 Mei 2024 mendatang. Presiden meyakini kerjasama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru. PAN minta Nasdem tak bawa visi perubahan. PAN, salah satu pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, meminta Nasdem tidak membawa visi perubahan jika bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Menanggapi hal ini, Partai Nasdem melalui Irma Suryani Chaniago mengaku ogah mengubah visi perubahan partainya itu. Irma menganggap permintaan PAN itu memaksakan kehendak Nasdem. Irma menganggap visi keberlanjutan yang diusung koalisi Prabowo Gibran akan ada yang perlu diubah. Dia pun mendorong program di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya berubah menjadi lebih baik lagi. Gabung Kabinet Prabowo, Nasdem tak berharap kursi menteri. Anggota DPR dari fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut keputusan Ketum Surya Paloh mendukung calon pemerintahan Prabowo Gibran murni tanpa mahar. Bahkan Partai Nasdem tak berharap mendapat jatah kursi menteri pada pemerintahan mendatang usai menyatakan bergabung dengan koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Bagi Nasdem, menurut Irma, menjadi kontrol pemerintah tak harus berada di luar. Bergabung di dalamnya, kata dia, malah bisa lebih efektif karena bisa berkontribusi pada kebijakan. Irma berpendapat kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Dia menegaskan program dan regulasi pemerintah ke depan tetap harus berpihak kepada masyarakat. Sudah tak ada jalan untuk hak angket. Pakar politik Universitas Gadjah Mada Arya Budi menilai wacana untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 di DPR RI pasca Pilpres sudah menemui jalan buntu. Hal ini menyusul sejumlah partai pun sudah mulai berkoalisi dengan pemerintah baru. Menurut Arya, wacana hak angket akan perlahan hilang dengan sendirinya. Jika di awal masih terlihat ada jalan walaupun terjal, kini jalan itu disebut sudah tertutup. Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diketok beberapa waktu lalu. Arya menyebut segala upaya hukum yang dilakukan usai Pilpres 2024 ini tak akan berbuah banyak. Pasalnya, kini sejumlah pihak telah mengalihkan fokus kepada pembentukan pemerintahan baru. Dinasti Jokowi dianggap makin brutal. Said Didu minta PDIP bertanggung jawab. Dinasti Presiden Joko Widodo disebut paling brutal oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Hal itu dinyatakan Said Didu setelah Wali Kota Medan Bobi Nasution yang merupakan menantu Jokowi menunjuk Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Medan Beni Sinomba Siregar yang merupakan pamannya sendiri sebagai pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota Medan. Menurutnya, kebrutalan dinasti Jokowi merupakan hasil kerja PDI Perjuangan yang telah memberikan karpet merah, sehingga dia menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk menghentikan itu. Dia juga berharap agar Ketua Umum PDI Perjuangan berkenan menghentikan kebrutalan itu. Perjanjian batu tulis jadi alasan Jokowi dukung Prabowo di Pilpres. Hubungan PDIP dan Presiden Jokowi belum membaik meski Pilpres 2024 telah selesai. Terbaru, Ketua Umum Relawan Prabowo Mania dan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, membongkar alasan Jokowi membantu Prabowo di Pilpres 2024. Noel meyakini dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ada kaitannya dengan perjanjian batu tulis. Oleh karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak memenuhi perjanjian itu lantaran tidak mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Akhirnya Jokowi berupaya membayar hutang tersebut.
Menurut Noel, Presiden berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian batu tulis oleh Megawati. Namun oleh sebagian pihak, dukungan Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2024 justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan kepala negara terhadap partainya PDIP. Padahal Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDIP merupakan partai yang melahirkannya. Megawati gelar pertemuan internal tertutup. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kemarin menggelar acara tertutup dengan para kader. Acara itu bagian dari persiapan PDIP menghadapi pilkada. Pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan sejumlah kualifikasi sikap yang harus diperkuat oleh para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada serentak 2024, yakni kedisiplinan, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja menjadi solusi masalah rakyat. Megawati juga memberikan semangat kepada para kader yang duduk sebagai kepala daerah agar tidak lemah. Di tengah tekanan serta intimidasi yang terjadi, semangat tidak boleh turun. Sebaliknya, kerja keras harus semakin dilaksanakan. Gibran bantah masuk Golkar. Diketahui Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi sebagai kader PDIP setelah dirinya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Bahkan ia disebut akan diumumkan sebagai kader Partai Golkar. Di sisi lain, Gibran mengaku tidak ada pembicaraan dengan Golkar mengenai keanggotaan dirinya di partai tersebut. Saat ditanya mengenai rencana dirinya ke depan akan bergabung ke partai mana, Gibran enggan untuk menjawab. Adapun saat disinggung mengenai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai dirinya yang dikuningkan, Gibran menampik. Gibran kembali menegaskan bahwa belum ada pembicaraan soal dirinya menjadi kader Golkar. PKB P3 sepakat berduet di Pilkada. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sepakat menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah 2024. Kesepakatan itu buah pertemuan pelaksana tugas atau PLT Ketum P3 M. Mardiono dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. PKB dan P3 tak menyebut daerah mana saja yang akan terjalin kerjasama pada Pilkada 2024. Namun kedua parpol memastikan bersama-sama mencari sosok untuk menjadi kontestan di Pilkada 2024. Caimin yakin sosok itu akan menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat. Mardiono mengatakan pertemuan dengan Caimin kesepakatan dalam menyambut Pilkada serentak 2024. Pembicaraan dengan Caimin juga membahas soal tantangan pada setiap kontestasi politik.